Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Berawal dari mogok kerja, para pekerja asing dan pekerja lokal saling serang dan saling lempar. Dari bentrokan tersebut, 2 pekerja di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah meninggal dunia. Aksi mogok kerja karyawan lokal berujung keributan. 2 orang dinyatakan meninggal dunia buntut bentrok antara pekerja asing dengan pekerja lokal di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Bentrokan meluas hingga malam hari hingga terjadi aksi pembakaran alat berat dan kendaraan operasional perusahaan. Sekarang kalau untuk sementara mungkin sementara aman, Pak. Ada nggak misalnya sampai penyebab kejadian kemarin itu? Kalau penyebab kemarin itu masalah apa tuntutan hak karyawan di sini, tetapi mungkin balasan tuntutan karyawan itu tidak sesuai dengan karyawan harapkan. Situasi di PT GNI mulai kondusif. Seluruh karyawan asing telah diamankan dan karyawan lokal sudah diberikan arahan untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan penyelidikan ini semuanya. Sebelumnya, karyawan lokal menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi dan menyetop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas. Saat ini 69 diduga provokator ditangkap polisi dan untuk aktivitas di PT GNI untuk sementara dihentikan. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan bentrok antara pekerja asing dan pekerja lokal PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kita terhubung dengan Bapak Kombes Pol Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulteng. Selamat siang, Pak Didik. Bagaimana saat ini situasi di lokasi? Selamat siang, Nabila. Perlu saya sampaikan bahwa situasi di PT GNI secara umum cukup kondusif, tapi dari personel kepolisian gabungan dengan TNI sekarang masih melakukan pengawasan dan penjagaan di sana, terutama di jalan keluar masuk perusahaan, kemudian jalan polling, kemudian juga pengamanan di dermaga dan juga pengamanan di tempat smelter, Pak. Jadi sekarang masih tetap siaga di sana, ada sekitar 450-an lebih personil yang melakukan kegiatan siaga di sana. Ya, Pak Didik, ini ada 2 kubu yang bentrokan, itu karyawan dari asing dan juga dari karyawan lokal. Ini kondisinya seperti apa mereka, Bapak, dari kedua belah pihak yang bertikai? Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa permasalahan yang sebenarnya ini bukan permasalahan TKA dengan TKI, tetapi adanya tuntutan dari karyawan yang tergabung dalam SPN, Serikat Pekerja Nasional ini, ada 8 tuntutan yang disampaikan kepada perusahaan dan sudah dibahas pada hari Jumat kemarin. Karena tidak adanya kesepakatan, maka mereka melakukan mogok. Jadi permasalahannya bukan hanya TKA dan TKI. Ya, dari mogok dimulai hari Sabtu sampai dengan sore jam 7 sore atau jam 17.00 WITA mereka sudah membuatkan diri, tetapi malamnya mereka kembali lagi. Nah, pada saat malam itulah mereka datang, kemudian berusaha atau merobos masuk. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan anarkis, termasuk pembakaran dan lain sebagainya. Dari proses anarkis inilah maka terjadi gesekan antara karyawan yang mogok tadi dengan karyawan ada di dalam. Nah, di dalam pun masih ada TKA dan juga TKI, jadi bukan hanya TKI aja atau TKA saja. Gesekan itu akhirnya menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 1 warga negara asing, asal Cina, dan 1 warga negara Indonesia. Jadi perlu saya luruskan bahwa permasalahannya bukan TKA dengan TKI, dengan luar saya. Ya, Bapak, benarkah Bapak ada informasi yang beredar, Bapak, bahwa ada beredar bahwa ada informasi ada perbedaan gaji antara TKA dan TKI di sana? Ya, itu saya belum bisa memberikan datanya, Mas, karena saya tidak punya akses ke sana. Mungkin bisa langsung nanti bisa ke Disnaker, bisa mempertanyakan tentang berapa gaji dari TKA dan berapa gaji TKA. Ya, Pak Didik, sejauh ini solusinya seperti apa dari pihak perusahaan sendiri? Ya, mulai kemarin Pak
Kapolda sudah memimpin rapat antara perusahaan, terus kemudian juga dari Forkopimda tingkat provinsi sudah melakukan rapat dengan perusahaan untuk segera mengatasi permasalahan ini. Kemudian sekarang juga ditindaklanjuti dipimpin oleh Kapolres, dari perusahaan, dari Forkopimda Morowali Utara, termasuk juga para kepala desa di lingkar perusahaan, termasuk juga dari tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menindaklanjuti permasalahan ini agar segera bisa diselesaikan antara perusahaan dengan para pekerja dari yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional. Baik, sementara itu apakah ada tindakan hukum Pak bagi 69 provokator yang menjadi otak dari kericuan kemarin itu Pak? Ya, jadi kemarin 69, tapi nanti malam bertambah menjadi 71 orang. Dari 71 orang sudah dilakukan pemeriksaan 33 orang. Dari 33 ini terbukti yang melakukan pengerusakan dan pembakaran ada 17 orang. Hari ini rencana ditetapkan dalam proses penyidikan dan mereka akan berubah status menjadi seorang tersangka. Jadi sudah ada 17 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Pak Didi, sejauh ini Pak Didi, informasi terkini Pak Didi, informasi berapakah total korban yang meninggal dunia dan korban terluka Bapak hingga sejauh ini? Baik, jadi yang korban meninggal dunia ada 2. Satu dari warga negara asing asal Cina dan satu dari warga negara Indonesia. Cukup 2, jadi bukan 3 yang kemarin. Tidak ada yang terluka Pak Bapak selain 2 orang itu Bapak? Yang terluka dari TKA itu ada 5 orang yang terluka, itu luka ringan sampai dengan luka sedang. Kemudian dari warga negara Indonesia atau TKI ada 3 orang untuk luka ringan sampai dengan sedang dan 1 luka berat yang sekarang masih dirawat di rumah sakit daerah di Morowali Utara. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Didi Supratnoto selaku Kabid Humas Polda Sulteng. Kami berharap tidak ada terjadi bentrokan susulan kembali di sana. Terima kasih banyak Bapak Didi. Baik, terima kasih Bang. Ya, pemirsa, sejumlah pengunjung tempat hiburan malam diamankan petugas dalam penggerebekan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews Siang.